Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masuk aja ya ke pertemuan ketiga kita. Kita akan belajar mengenai fungsi. Oke, di sini ada agenda pembahasannya. Kita langsung masuk aja ke pengertiannya. Oke, di sini fungsi ialah relasi dengan setiap unsur dari daerah asalnya dipasangkan dengan tepat satu unsur dari daerah kawannya. Misalkan A dan B dua himpunan tak kosong. Yang ini ya, himpunan A dan himpunan B. Fungsi dari A ke B adalah aturan yang mengaitkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Seperti ini ya. Misalkan di himpunan A ini ada anggotanya yang A, dia tepat dipasangkan dengan si E yang ada pada himpunan si B ini. Begitu juga dengan yang si B ini dipasangkan dengan si R. Itu disebut sebagai fungsi. Lanjut, jika F adalah fungsi dari A ke B, dinotasikan sebagai F A ke B ya. A panah B, yang artinya F memetakan A ke B. A disebut daerah asal atau domain dari si F, notasinya DF ya, dan B disebut daerah hasil ataupun kodomain dari si F, notasinya KF. FA sama dengan B jika elemen A di dalam A besar dihubungkan dengan elemen B di dalam B, himpunan B, maksudnya gini ya. Nah, si FA sama dengan B, maka B dinamakan bayangan atau peta dari A. Si B ini dia itu merupakan bayangan dari si A-nya, dan si A ini dinamakan prabayangan dari si B gitu. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau range. Nah, seperti ini. Ini disebut A, B itu disebut range-nya dari si F. Notasinya itu adalah RF. Kemudian, syarat suatu relasi dikatakan sebagai fungsi. Yang pertama yaitu adalah ada himpunan asal, yaitu himpunan A, domainnya, berarti yang ini domain atau daerah definisi. Nah, pertama. Lalu yang kedua, ada himpunan kawan atau kodomain, yaitu himpunan B-nya. Ini adalah himpunan kawannya, himpunan B. Kemudian, ada himpunan yang merupakan daerah hasil atau range-nya dari fungsi tersebut, yang merupakan himpunan bagian dari kodomain. Nah, ini kan tepat nih ya. Dari A dia dipetakan ke B dia ke si E. Nah, yang dipetakan dari si domain ini itu disebut sebagai range-nya. Kemudian, semua anggota daerah asal domainnya ini habis dipetakan, semuanya itu habis dipetakan ke daerah kawannya. Kemudian, tidak ada anggota himpunan asal yang memiliki dua bayangan atau lebih. Misalnya nih, si A ini dia dipetakan ke si Q, dan juga si A ini dipetakan ke si R, berarti dia tidak termasuk sebagai fungsi. Kecuali kalau misalkan si Q ini dia memiliki dua pasang, misalkan A dia ke Q dan si B dia ke Q juga, itu nggak masalah ya. Yang nggak boleh itu si A ini dia punya dua pemetaan di daerah kawannya, yang nggak boleh. Tapi kalau sebaliknya sih boleh ya, itu masih disebut sebagai fungsi. Selanjutnya ada namanya jenis-jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi injektif, yaitu fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu kodomain saja. Dari A dia ke 1, dari B ke 3, dan seterusnya. Semua anggota yang ada pada daerah asal atau domain ini dia tepat berpasangan satu-satu. Itu disebut sebagai fungsi injektif. Kemudian ada fungsi bijektif, yaitu fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan, jadi semuanya harus berpasangan ya. Dan setiap anggota kodomain harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain, seperti ini gitu. Kemudian fungsi surjektif, ini sama seperti fungsi bijektif, cuman bedanya itu dia boleh berpasangan dengan lebih dari satu anggota domain. Nah, kayak gini ya, si D, si 7 ini dia bisa berpasangan dengan D dan juga si E gitu. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Yang pertama di sini ada himpunan V di mana relasinya ada 4,5, 1,2, 3,9 dan 7,10. Tentukan domainnya. Berarti bisa kita tulis sebagai kurung kurawal. Di sini ada 4, 1, 3 dan 7.
berarti 1, 3, 4, 7. Nah, kemudian kodomainnya, daerah kawannya, berarti ada 5, 2, 9, 10. Kita tulis secara berurutan, berarti 2, terus 5, 2, 5, 9, 10. Dan 10 untuk kawal. Kemudian, tentukan jenis fungsi himpunan tersebut. Karena setiap anggota himpunan domain tepat berpasangan dengan satu anggota himpunan kodomain, dan juga setiap satu anggota kodomain ini hanya memiliki satu pasang anggota domain, maka himpunan ini disebut sebagai jenis himpunan bijektif ya. Fungsi bijektif. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalian bisa menentukan apakah himpunan ini tuh bijektif, surjektif, ataupun injektif gitu. Kemudian soal nomor 2, diketahui rumus fungsi fx sama dengan min 2x tambah 5, maka nilai f min 4 adalah, berarti kita buat si fx nya itu adalah min 4 sama dengan dia min 2x plus 5. Min 2x plus 5. Jadi kita tinggal substitusikan aja ya min 4 nya ini ke si x nya. Berarti jadi min 2 kalikan dengan min 4 tambah 5 sama dengan 2 kali 4 sama-sama minus jadi positif, jadi 8 plus 5 sama dengan 13. Nah, ini untuk cara pengerjaan nomor 2. Kemudian soal nomor 3, buatkan diagram panah dari himpunan T dan apakah himpunan tersebut termasuk fungsi atau bukan ya. Nah, sekarang kita buatkan dulu himpunan T-nya. Diagram panahnya itu seperti ini ya. Di sini bagian domainnya itu ada 2 dan 2, 3 dan 4. 2, 3 dan 4. 3 dan 4. Kemudian yang bagian sininya dia ada 3, 4, 5, 7. Sebentar. Oke, ada 3, 4, 5, 7. 3, 4, 5, 7. Nah, tinggal pasangkan aja ya. Dia dari 2 ke 3. Dari 2 ke 3. Dari 2 ke 4. Dari 3 ke 5. Lalu dari 4 ke 7. Nah, seperti ini. Setelah dibuatkan diagram panahnya dari himpunan T ini, lalu kita tentukan apakah himpunan tersebut termasuk fungsi atau bukan. Kita lihat ya, syarat fungsi itu dia gak boleh ada yang 2. Si bagian domainnya ini dia gak boleh berpasangan 2 di bagian daerah kawan. Nah, kayak gini dia gak boleh ya, berarti dia itu bukan termasuk fungsi. Kecuali kalau misalkan si 3 ini dia berpasangan ke 2 yang ada di daerah domain, itu dia masih termasuk fungsi. Misalkan begini, kalau 3 ini dia berpasangan ke angka 2 dan ke angka 3, dia nggak masalah. Tapi karena dia si 2-nya ini berpasangan dengan 2 anggota di daerah kodomain, maka dia bukan termasuk sebagai fungsi. Jadi jawabannya dia tidak termasuk sebagai fungsi. Sebentar. Tidak termasuk sebagai fungsi. Gitu ya. Nah, ini contoh soalnya ya. Kemudian di sini ada activity-nya. Pengerjaannya kurang lebih sama ya seperti pada contoh yang sudah kita kerjakan sebelumnya, yang barusan itu. Di sini ada 4 soal. Soal yang pertama itu himpunan S, tentukan domain ke domain dan juga jenis fungsi tersebut. Lalu nomor 2 juga sama. Kemudian nomor 3 juga tinggal disubstitusikan ya ke X ini, terus berapa jumlahnya.
Kemudian nomor 4 juga buatkan diagram panah dari himpunan ini dan juga tentukan apakah himpunan tersebut termasuk fungsi atau bukan. Kalian bisa kerjakan di kertas lalu kalian scan ya. Jangan lupa pengerjaannya tuh sampai 17.30, nggak boleh telat sampai jam segitu ya. Kalau telat kalian bisa hubungi hotline dulu. Oke, segitu saja. Bila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan melalui Google Meet nanti. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.